Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fitri Miftahrizky di channel YouTube Fitri Miftahrizky. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu tentang peristiwa kelahirannya. Nah, di video kali ini Fitri juga akan kembali membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dari semenjak ia lahir sampai dengan ia wafat. Tapi pada video kali ini Fitri akan menyertakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini, yaitu dalil-dalil Al-Quran di beberapa surat berbeda yang juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah yang memiliki begitu banyak keistimewaan. Karena banyaknya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ini, Allah mengabadikan kisah-kisahnya di dalam ayat-ayat Al-Quran di surat-surat yang berbeda. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam lahir sekitar 1436 sebelum Masehi dan beliau wafat pada tahun 1316 sebelum Masehi. Nah, kisah Nabi Musa ini dijelaskan dalam Al-Quran ada dalam bentuk dua versi. Yang pertama ada ayat yang menjelaskannya secara pendek, dan yang kedua ada ayat yang menjelaskan kisah Nabi Musa ini dalam versi panjang. Nah, salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini secara panjang ada di dalam Quran surah Al-Qasas. Bagi teman-teman yang belum tahu arti dari Al-Qasas itu artinya berasal dari kata kisah, yaitu artinya kisah. Jadi Al-Qasas ini adalah surat di dalam Al-Quran yang isi ayatnya dominan menceritakan tentang kisah para nabi, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita mulai dari peristiwa kelahirannya Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam ini juga diceritakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 1-6 yang artinya, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Nah, sebagaimana penjelasan dari ayat tadi, dijelaskan bahwa Nabi Musa ini dilahirkan di Mesir, yang pada waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan kejam yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini dikenal sebagai raja yang suka berbuat sewenang-wenang, bahkan hal yang paling fatal yang pernah ia akui adalah dia pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya. Dikisahkan bahwa suatu ketika Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut, ia melihat api yang berkobar dan membakar seluruh Mesir. Sontak ia pun terbangun dan langsung mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal kerajaannya untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Nah, setelah Fir'aun menceritakan mimpinya tersebut kepada para tukang sihir dan ahli peramalnya, maka para peramal pun mengatakan bahwa arti dari mimpi tersebut adalah akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan memusnahkan seluruh orang Mesir, dan itu pastinya termasuk Fir'aun tadi. Mendengar takwil mimpi dari para peramal tersebut, Fir'aun pun ketakutan, dan ia langsung mengumpulkan seluruh pasukannya dan memerintahkan kepada mereka untuk membunuh seluruh laki-laki yang baru lahir di kota Mesir pada waktu itu. Nah, di saat yang bersamaan, Musa dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Yukabat. Mendengar kabar bahwa Fir'aun akan membunuh seluruh bayi laki-laki yang baru lahir pada saat itu, Yukabat pun merasa cemas. Ia merasa khawatir jika anaknya akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun tersebut. Kemudian Allah memberi ilham kepada Yukabat atau ibunya Nabi Musa untuk memasukkan Nabi Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sebuah sungai yang ada di Mesir, yaitu Sungai Nil. Dan benar saja,
Ketika Yukabat menghanyutkan Nabi Musa kecil di sungai Nil di dalam sebuah peti, nah saat yang bersamaan pasukan Firaun datang ke desa mereka untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang ada. Atas izin Allah, peti Musa yang tadinya dihanyutkan di sungai Nil ditemukan oleh seorang perempuan yang tak lain adalah Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Firaun. Ketika mendapati peti Nabi Musa tersebut, Asiyah berkeinginan untuk mengasuhnya dan mengangkat Nabi Musa ini menjadi anaknya. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di sejarah manapun bahwa Firaun ini adalah seorang yang kejam dan juga bengis, tapi ternyata Firaun ini adalah sosok yang sangat mencintai istrinya, sehingga apapun yang diinginkan istrinya, ia pasti akan mengabulkannya. Nah, ketika Asiyah meminta izin kepada Firaun untuk mengasuh dan mengangkat Nabi Musa menjadi anak mereka, maka Firaun pun mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa pun diasuh oleh Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Firaun tadi. Saat Asiyah mengasuh Nabi Musa, ia terfikir untuk mencarikan ibu susu dari Nabi Musa alaihissalam ini. Lalu Asiyah pun mendatangkan beberapa orang wanita untuk dijadikan sebagai ibu susu dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi dari seluruh wanita yang didatangkan ke istana untuk menjadi ibu susu Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang dapat menyusui Nabi Musa, sebab semuanya ditolak oleh Nabi Musa, kecuali ada satu orang wanita yang air susunya mau diminum oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yukabat, ibu kandungnya sendiri. Karena pada waktu itu Yukabat menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil di dalam sebuah peti, jadi tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu anaknya dari Yukabat. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil hikmah bahwa semua janji Allah itu pasti. Bagaimanapun cara Allah mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya, jika Allah sudah berjanji akan mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya, maka pasti akan bertemu, bagaimanapun caranya. Nah, kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam ini kembali dengan ibunya juga diceritakan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 13. Di ayat tersebut, Allah berfirman yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa kelahiran Nabi Musa ini adalah dari sikap Yukabat atau ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ia sepenuhnya percaya dengan ilham yang Allah berikan kepadanya, langsung mengerjakan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan balasannya adalah Allah pun mengembalikan Nabi Musa alaihissalam yang sudah dihanyutkan ke sungai Nil, sudah diasuh beberapa hari oleh keluarga Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, istrinya. Namun Allah membenarkan janjinya bahwa ia akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya kembali suatu saat nanti. Bagaimanapun caranya, itu adalah skenario terindah dari Allah. Jadi jangan pernah meragukan janjinya Allah dan tetaplah berhusnuzon atas segala skenarionya. Karena Allah akan menilai amal kita dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Baiklah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin mendengarkan kisah selanjutnya, stay tune di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.